Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesias. Selamat bertemu kembali dengan saya, Saudara Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelum itu, saya ingin menawarkan kembali buku ini untuk saudara miliki bagi memahami lebih dalam iman Kristen saudara. Juga buku ini yang menjadi landasan bagi saudara untuk berpijak di dalam pemahaman teologi saudara. Ini yang 1B, ini 1C. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Lutheran Sembiring. Ini dikirimkan kepada Ibu Theodora, yang oleh Ibu Theodora dikirimkan kepada saya. Maaf Bu, pertanyaan saya, apakah surga dan neraka sudah terbentuk? Ada saat sekarang ini. Kedua, apakah benar pernyataan sekali selamat tetap selamat? 3. Apakah roh manusia berubah-ubah dari kecil sampai dewasa? Atau roh manusia tetap? Itu aja Bu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Lutheran Sembiring, saya akan jawab pertanyaan saudara yang pertama. Apakah surga dan neraka sudah terbentuk? Sudah ada saat sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang surga, itu dalam Alkitab diumpamakan sebagai rumah Bapa. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang rumah Bapa, jangan gambaran kita lalu gambaran seperti rumah di dunia ini. Jadi rumahnya Bapak itu istana yang besar gitu. Sebab ini nanti akan bermasalah dengan sifatnya Allah. Rumah itu tempat orang tinggal. Jadi orang yang tinggal di dalamnya seharusnya lebih kecil dari rumah yang dimana dia tinggal. Sebab kalau dia tidak lebih kecil, berarti dia tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Nah, kalau kita berbicara tentang rumah Bapa sebagai bangunan gedung, ada panjang, lebar, tinggi, kita bermasalah. Sebab kalau itu rumahnya Bapa, berarti rumah itu harus lebih besar dari Allah itu sendiri. Padahal Allah dikatakan maha besar. Kalau dia maha besar, tidak ada lebih besar dari dia. Nah, kalau dia maha besar, bagaimana bisa masuk ke dalam rumah? Coba kita baca di dalam 1 Samuel 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar. Engkau besar. Terus? Ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, terus? Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama dengan engkau. Jadi kalau begitu, kalau kita berbicara tentang rumah Bapa, ya kita harus bandingkan itu dengan keadaan Allah itu sendiri, sifatnya Allah itu sendiri. Jangan dibandingkan dengan gambaran di dunia. Kalau rumah itu, berarti Allah tinggal dalam rumah yang nanti ada kamarnya, ada ruang tamunya gitu nanti itu. Nah kalau gitu apa sih yang disebut rumah Bapa itu? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Stop. Rumah Bapa artinya di mana Allah itu bersemayam. Dan itu dikatakan terang.
Jadi bukan ruang. Dalam terang, yang bersemayam dalam terang. Dan terangnya pun tak terhampiri, jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana gitu. Allah itu. Makanya kalau kita berbicara tentang surga, surga artinya di mana Allah itu ada. Di mana? Ya tidak tahu, baru tahu nanti. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Lukas 15 mengenai kisah anak hilang itu, ketika anak ini bertobat dan kembali kepada bapaknya, yang di sini bapak ini digambarkan sebagai Allah. Bapak ini adalah gambaran dari Allah. Dia mengatakan, ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Oke. Kalau surga itu tempat, bagaimana bisa orang bisa berdosa pada tempat? Si anak ini mengatakan aku berdosa kepada surga. Juga kita baca di dalam ayat yang ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Berarti kalau gitu surga dan Bapa itu yaitu artinya Allah itu sendiri. Di mana Allah berada, itulah surga itu. Kalau Allah itu kekal, berarti surga itu kekal juga. Jadi surga itu sesuatu yang tidak terciptakan. Bukan yang dibuat oleh tangan, itu kalau di dalam bahasa Perjanjian Barunya. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 9. Ayatnya yang ke-11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Dia telah melintasi ketinggian surga yang digambarkan dengan kemah bait Allah Perjanjian Lama, karena itu adalah simbolnya surga itu sendiri, terutama ruangan Maha Kudusnya, di mana ada peti perjanjian atau tabut perjanjian, yang di situ Allah selalu hadir. Nah, kehadiran Allah itulah surga. Oleh karena itu ruangan Maha Kudus dilambangkan surga itu sendiri, di mana Kristus masuk sesudah kebangkitannya. Baca lagi. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Ia masuk kepada kemah yang lebih sempurna, surga itu sendiri, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan. Ini berarti surga tidak diciptakan. Tidak termasuk ciptaan. Surga itu adalah di mana Allah itu ada. Itulah surga. Maka itu tidak diciptakan. Di mana Allah itu kekal, lingkup sekitar Allah itu juga kekal, itulah surga. Terus, bagaimana dengan neraka? Neraka juga tidak diciptakan oleh Allah. Neraka terjadi ketika terang itu tidak hadir. Dan itu terjadi kepada malaikat-malaikat yang memberontak. Ketika Lucifer dan malaikat-malaikatnya memberontak, dia dikatakan di dalam Yesaya 14, maaf, keliru saya. Ayatnya 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Nah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia putra fajar ini berasal dari bahasa Ibrani Helel. Dan Helel itu kalau diterjemahkan bahasa Latin bunyinya Luciferus. Artinya penyandang terang. Dan dari kata Luciferus inilah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan, tetapi diambil namanya Luciferus menjadi Lucifer.
Jadi sebenarnya Lucifer itu bukan namanya iblis. Itu namanya malaikat terang tadi. Ya. Hanya karena malaikat terang itu jatuh jadi iblis, maka akhirnya iblis dalam tradisi Kristen dikenal dengan nama Lucifer ini. Dan itu pun bukan nama, itu deskripsi tentang sifatnya si malaikat agung ini. Ya. Teruskan, mulai dari awal. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Berarti tadi tempatnya dia di langit, lalu jatuh. Jadi itu makhluk surgawi, makhluk langit. Terus? Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Nah, jatuh ke bumi. Terus ayat 15 langsung aja. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya. Dia menjadi penguasa alam maut. Dia menjadi di dalam dunia kekelaman. Disitulah terciptanya neraka, terciptanya alam kematian, terciptanya alam kegelapan, karena malaikat ini kehilangan terang ilahi itu akibat dosanya. Pengikut-pengikutnya juga begitu. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Ya, tadi ada malaikat 1 Lucifer, dan malaikat-malaikat ini adalah para pengikutnya. Malaikat-malaikat yang tidak taat. Yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan ya, mereka. Jadi dia memberontak bersama Lucifer. Terus apa yang terjadi? Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman. Ya, akhirnya mereka terbelenggu di dalam alam kekelaman, dalam alam kegelapan. Itulah yang nanti menjadi alam neraka itu. Jadi Allah tidak menciptakan neraka, tapi neraka itu muncul akibat orang itu meninggalkan terang, atau makhluk ini meninggalkan terang, akhirnya memunculkan gelap bagi dirinya sendiri, sehingga alam gelap atau alam kubur, alam neraka ini disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya ini. Coba kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Terima kasih. Saya kira itu saudara Lutheran Semiring yang bisa saya jawab. Kiranya Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.